warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdanar Juniansyah dengan NIM 2413451002. Saya ingin menyampaikan edukasi tentang penyakit asma. Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya akan membahas tentang salah satu penyakit pernapasan yang cukup banyak diderita masyarakat, yaitu penyakit asma. Penyakit ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat membahayakan jiwa jika tidak dikendalikan dengan baik. Apa itu penyakit asma? Penyakit asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran pernapasan, sehingga penderitanya mengalami kesulitan bernapas. Penyakit ini bersifat jangka panjang dan dapat kambuh sewaktu-waktu bila terpapar faktor pemicu. Asma dapat dialami oleh siapa saja, dari anak-anak hingga dewasa. Namun demikian, dengan pengelolaan yang baik, penderita asma dapat tetap hidup aktif dan produktif. Gejala asma yang perlu diwaspadai. Gejala asma dapat berbeda-beda pada setiap orang, namun secara umum mengalami yang pertama sesak napas, terutama pada malam hari atau saat beraktivitas berat. Yang kedua batuk-batuk, terutama saat malam atau setelah berolahraga. Yang ketiga, napas berbunyi, terdengar seperti siulan saat mengembuskan napas. Yang terakhir, dada terasa sesak atau berat. Gejala-gejala ini bisa muncul secara ringan atau berat, bahkan kadang-kadang mengancam nyawa jika serangan asma berat terjadi. Penyebab dan faktor risiko asma. Penyebab pasti asma belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena asma antara lain: yang pertama, faktor keturunan, yaitu jika salah satu orang tua menderita penyakit asma atau alergi, risiko anak untuk terkena asma jauh lebih tinggi. Yang kedua, alergen atau alergi seperti debu, serbuk sari, bulu hewan, atau jamur. Yang ketiga adalah polusi udara, asap seperti asap kendaraan, asap rokok, atau asap pabrik. Yang keempat, infeksi saluran pernapasan seperti flu atau bronkitis. Yang kelima, cuaca ekstrim seperti udara yang sangat dingin atau perubahan cuaca mendadak. Yang terakhir, aktivitas fisik berlebih seperti olahraga berat tanpa pemanasan dapat memicu serangan. Cara mengelola dan cara mencegah serangan asma. Mengelola asma berarti mencegah serangan dan mengurangi keparahan gejala. Adapun langkah penting yang bisa dilakukan adalah: yang pertama, menghindari faktor pemicu. Kenali apa saja yang bisa memicu asma dan hindari sebisa mungkin. Yang kedua, menggunakan obat asma secara teratur. Gunakan inhaler atau obat oral sesuai anjuran dokter. Yang ketiga, menjaga lingkungan tetap bersih. Bersihkan debu, hindari paparan asap rokok, dan gunakan alat pelindung bila perlu. Yang keempat, menerapkan pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga ringan, serta cukup istirahat. Yang terakhir, rutin kontrol ke fasilitas kesehatan untuk memantau kondisi paru-paru dan menyesuaikan terapi bila perlu. Tanda-tanda kritis penyakit asma yang harus diwaspadai. Segera bawa penderita ke fasilitas kesehatan terdekat apabila sulit berbicara karena kekurangan napas, bibir atau kuku terlihat kebiruan, tidak ada perbaikan setelah penggunaan inhaler, napas menjadi sangat pendek dan cepat, dan kemudian penanganan yang cepat dan tepat dapat menyelamatkan nyawa dan penderita. Itu saja, demikian materi edukasi singkat mengenai penyakit asma. Mari kita kesadaran dan Demikian materi edukasi singkat mengenai penyakit asma. Mari kita tingkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap asma, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Ingatlah, asma bukan penghalang untuk hidup sehat dan produktif, asalkan dikelola dengan baik. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.